rasulan wa bil Qur'ani imaman wa hukma. Rabbana ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada yang nggak hadir? Ada. Hadir semua ya? Ya sudah. Kita akan mempelajari tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, pengertian pluralitas, kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lainnya menunjukkan bahwa Indonesia itu bersifat plural. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak. Dan sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Nah, selain kata pluralitas, kita juga akan menemui kata multikultural. Selain istilah pluralitas, kalian juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan keragaman, yakni multikultural. Nah, multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari dua. Kultural artinya kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Nah, selanjutnya itu perbedaan agama. Toleransi dalam beragama bukan berarti kita mencampurkan ajaran agama, tetapi saling menghormati dan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan umat agama lain dan dalam beribadah. Nah, siapa tahu agama apa aja yang ada di Indonesia? Coba sebutkan, Kak. Iya. Nah, iya betul. Ada enam agama yang ada di Indonesia. Yang pertama itu Islam, Kristen, Protestan. Yang ketiga itu Kristen Katolik. Yang keempat Hindu. Yang kelima Buddha dan yang keenam Konghucu. Nah, Islam menurut sensus tahun 2010 sebanyak 87,20% penduduk Indonesia beragama Islam. Sejarah Islam sampai di Indonesia sejak abad ke-1 yang dibawa oleh perdagangan Gujarat dan Persia. Yang kedua itu Kristen Protestan. Menurut sensus tahun 2010 sebanyak
6,96% penduduk Indonesia beragama Kristen Protestan. Sejarahnya berkembang pada masa CO abad ke-16. Nomor 3, Kristen Katolik. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 2,9% penduduk Indonesia beragama Kristen Katolik. Sejarahnya penyebaran agama Katolik Roma berkembang tahun 1534 di Maluku. Yang keempat itu Hindu. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 1,69% penduduk Indonesia beragam Hindu. Sejarahnya masuk ke Indonesia sejak abad Masehi. Nah, yang nomor 5, Buddha. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 0,72% penduduk Indonesia beragama Buddha. Itu Konghucu. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 0,05% penduduk Indonesia beragam Konghucu. Nah, sekarang Ustazah mau bertanya, di Indonesia ini agama apa saja yang banyak di Indonesia? Nah, selanjutnya itu kebudayaan. Budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan ras sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan masyarakat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia itu yang pertama itu perbedaan lokasi, yang kedua itu perbedaan agama atau keyakinan. Fungsi keragaman budaya. Yang pertama itu sebagai daya tarik bangsa asing. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Nah, perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa. Kelompok suku bangsa terbesar di Indonesia siapa yang tahu? Itu yang siapa yang tahu angkat tangan? Iya, betul. Kelompok suku bangsa terbesar di Indonesia yaitu Jawa, Sunda, Melayu, dan Madura. Nah, selanjutnya itu perbedaan pekerjaan. Merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sektor formal pekerjaan dan sektor formal no formal.
seperti guru bekerja di B. Nah, contoh sektor formal bekerja itu seperti guru bekerja di BNI dan lain-lainnya. Kalau sektor non formal itu seperti petani. Apa tadi? Presiden dan sembilan yang apa tadi? Saya. Apa-apa dari tadi kita. Saya baru sekali bilang apa. Maaf ya. Nah, sekarang Ustazah masih soal ya. Yang pertama, pluralitas apa saja yang ada di Indonesia? Pluralitas apa saja yang ada di Indonesia?